Huh, guys, dikatakan Malaysia mau menggunakan tenaga kerja daripada Banglah. Jika Indonesia diarahkan untuk stop ataupun berhenti, jangan lagi mengirimkan mana-mana TKI datang ke Malaysia. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel, guys. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi untuk kita buat video reaction di channel Obrolan Panas. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat panas guys, di mana dikatakan pada baru-baru ini Malaysia mahu menggunakan tenaga kerja daripada Banglah jika Indonesia stop ataupun berhentikan semua TKI datang ke Malaysia. Wow, panas guys untuk kita mengetahui apakah sebenar information yang kita semua, aku yakin dan percaya ramai orang di luar sana yang belum lagi tahu ataupun mengetahui maklumat ini. Apa-apa pun, jom sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya information mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom kita semak video ini. Kalau Indonesia tak nak hantar dia workers, tapi apa nak jadi dengan kita? In our country, we have so many yang datang duduk bekerja di sini. Apa nih guys? Number one so far is Bangladesh. Halo Sobat Baku Hantam. Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia alias TKI ke negeri Malaysia. Melansir dari kompas.com, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Pak Hermono mengungkapkan Malaysia telah melanggar perjanjian yang disepakati pada 1 April 2022. Intinya, Malaysia tetap melakukan perekrutan pekerja rumah tangga melalui sistem made online yang bertentangan dengan MOU yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia pada 1 April yang lalu. Perekrutan melalui sistem kanal rekrut milik Malaysia ini memiliki kelemahan, yakni pemerintah Indonesia jadi tidak mengetahui mulai dari nama majikan hingga nilai upah yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia tersebut. Padahal dalam perjanjian kedua belah pihak, Malaysia menyetujui perekrutan pekerja migran Indonesia ini dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal alias SPSK milik Indonesia. Namun dengan pelanggaran yang dilakukan Malaysia ini, maka kita menyetop sementara pengiriman pekerja migran resmi ke Malaysia. Ini tentu saja mengakibatkan banyak sektor, terutama sektor perkebunan Malaysia yang kekurangan pekerja. Menurut Reuters, Malaysia kini kekurangan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 pekerja untuk konstruksi, 12.000 untuk kepala sawit, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk medis. Indonesia sendiri menjadi salah satu penyumbang tenaga kerja migran di Malaysia dengan kontribusi kita berkisar dari 40% dari seluruh pekerja migran yang datang ke negeri Malaysia. Tanpa tenaga kerja Indonesia, ya mungkin sawit-sawit di Malaysia hanya akan menjadi es kepal di atas pohon sawit alias tidak terpanen. Sementara orang asli Malaysia sendiri jarang ada yang ingin menjadi pekerja pemanen perkebunan karena pekerjaannya memang keras, panas, upah kecil, ya kan, tak nak lah, ya kan, ya salam. Bisa jadi jika tenaga kerja Indonesia tidak dikirim, maka Malaysia akan mendatangkan pekerja migran dari Bangla dan India. Tentu kita berharap beberapa tahun ke depan Indonesia tidak lagi mengirimkan pekerja kasar ke negeri tetangga. Kalau bisa tenaga ahli lah, ya kan, seperti perawat dan profesi ahli lainnya. Bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping kedai Uncle Muto Calon Chernobyl. Wow, guys, Indonesia menghentikan pengiriman TKI daripada Indonesia ke Malaysia. Sebab apa guys?
Kalau kita tengok sebenarnya di mana Indonesia memberhentikan sementara waktu saja, sementara waktu semua TKI Indonesia ke Malaysia disebabkan oleh beberapa perkara. Kalau kita tengok kerjasama Indonesia Malaysia sudah pun terjalin sejak beberapa puluh tahun yang lepas dan tidak dinafikan kerjasama di antara Malaysia dengan Indonesia diteruskan, dilanjutkan sehinggalah pada kali ini guys. Di mana kalau kita tengok pada baru-baru ini yang dikatakan begitu panas sekali, di mana Indonesia menghentikan sementara waktu untuk mengirimkan mana-mana TKI daripada Indonesia kepada di Malaysia. Di mana kalau kita tengok sebelum daripada ini Malaysia dengan Indonesia sudah pun menjalankan satu perjanjian sepahaman MOU di antara Indonesia dan Malaysia dengan mengikut garis panduan yang telah Indonesia berikan kepada Malaysia. Di mana kalau kita tengok di atas pelanggaran mungkin hanya beberapa kesilapan yang dilakukan untuk mana-mana pekerja TKI Indonesia yang datang ke Malaysia yang tidak diketahui siapa majikan, di mana tempat bekerja. Di atas daripada kesilapan itu, di mana Indonesia mengambil berat terhadap pekerja-pekerjanya dan sementara waktu Indonesia menghentikan untuk mengirimkan pekerja-pekerja ataupun TKI ke Malaysia. Guys, kalau kita tengok sebenarnya apa yang berlaku mungkin di atas pihak yang ketiga, mungkin kesilapan teknikal yang dilakukan daripada permohonan online. Itu mungkin sebab pertama. Dan kalau kita tengok sebab-sebab yang lain, kemungkinan TKI daripada Indonesia datang ke Malaysia mungkin tanpa melalui orang-orang pertama. Kemungkinan mereka datang ke Malaysia dengan menggunakan orang-orang kedua ataupun orang-orang ketiga dengan melalui satu jalan mudah untuk bekerja di Malaysia. Itu adalah kemungkinan guys, kemungkinan. Dalam hal ini sebenarnya kita tidak dapat menyalahkan ke mana-mana pihak. Kita tidak seharusnya menyalahkan pihak daripada Indonesia dan juga kita tidak seharusnya menyalahkan pihak daripada Malaysia. Sebenarnya perkara ini kalau kita tengok sejak dulu lagi guys berlaku, di mana pekerja-pekerja daripada Indonesia di sini di Malaysia sangat-sangat diperlukan di dalam pelbagai industri. Tidak dinafikan kalau kita tengok rata-rata di dalam industri kebanyakan warga-warga daripada Indonesia yang bekerja di sana. Sebab kalau kita tengok mereka ini mempunyai satu daya usaha yang sangat-sangat kuat guys, di mana mereka datang dari jauh untuk mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan juga untuk family, untuk keluarga mereka, semata-mata untuk mencari rezeki di Malaysia. Kalau kita tengok pada zaman sekarang tidak dinafikan juga bukan sahaja di perindustrian mereka bekerja, tetapi ada sebilangan daripada mereka bekerja di universiti tempatan. Dan kalau kita tengok walaupun isu ini begitu sangat panas dikatakan, kenapa Indonesia menghentikan sementara waktu sahaja di mana TKI daripada Indonesia untuk bekerja di Malaysia, sebab kalau kita tengok Malaysia pada masa kini sedang mengemaskinikan permohonan online mana-mana TKI yang datang ke Malaysia secara online supaya lebih teratur guys, lebih teratur dan lebih kemas. Sebab kalau kita tengok mana-mana pekerja yang datang ke Malaysia untuk bekerja jika melalui daripada direct, bukan melalui daripada orang perantaraan, orang kedua ataupun orang ketiga, mereka secara automatik akan didaftarkan dan semua mereka punya biodata, bekerja di mana, siapa majikan, semua akan tertera guys di dalam laman web melainkan mana-mana TKI yang datang ke Malaysia menggunakan orang yang kedua ataupun ketiga. Itu kita tidak dapat tahu dari mana mereka datang. Kerajaan Indonesia juga tidak tahu di mana siapakah majikan mereka dan di manakah mereka bekerja, dan rate gaji sebenarnya pun jauh berbeza daripada mana-mana TKI yang datang ke Malaysia dengan berdaftar. Itu beza ada guys. Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.